Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Jonas Lamparusip dari kelas Technopreneurship B, dan hari ini saya ingin membahas salah satu perusahaan di Indonesia itu Bukalapak, dan bagaimana proses dan masa merintis yang dialami Bukalapak seperti kegagalan dan cobaan yang dialaminya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa sih Bukalapak itu. Seperti yang kita ketahui, Bukalapak adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Bukalapak merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi untuk menciptakan perekonomian yang adil untuk semua rakyat Indonesia. Melalui platform online dan juga offline-nya, Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik. Bukalapak sendiri didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Muhammad Fahrin Rashid, dan Nugroho Heru Cahyono. Bukalapak didirikan pada awal 2010 di sebuah kos-kosan dari hanya Muhammad Zaki dan teman-temannya yang merupakan mahasiswa kuliah pada saat itu. Sejak didirikan pada tahun 2010, Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta online seller, 8 juta mitra Bukalapak, dan juga 100 juta pengguna aktif. Pada tahun 2017, Bukalapak menyandang status sebagai unicorn, dan hingga saat ini Bukalapak masih memiliki perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Namun tentu, dalam perjalanannya untuk mencapai prestasinya hingga saat ini, Bukalapak mengalami berbagai cobaan dan juga kegagalan. Yang pertama adalah Bukalapak pada awalnya tidak memiliki dana. Bukalapak dimulai dari nol, sehingga seluruh proses pengembangan dan pendirian Bukalapak menggunakan dana pribadi para pendirinya. Namun dengan adanya pemasukan yang masih sedikit dan hanya menggunakan dana pribadi, dana Bukalapak tentu akan habis. Zaki mengatakan bahwa titik terendah Bukalapak adalah ketika mereka kehabisan dana pribadi dan sulit untuk mendapatkan investor. Bahkan hingga saat itu Bukalapak membutuhkan dana untuk melakukan upgrade server yang saat itu sudah jebol atau bekerja berlebih. Namun tidak ada yang tertarik dan mau berinvestasi sebesar 100 juta untuk Bukalapak saat itu. Selanjutnya adalah Bukalapak mengalami masalah terhadap karyawan-karyawannya. Bukalapak mengalami kesulitan dalam merekrut orang-orang ke dalam timnya. Walaupun sudah membuka lowongan pekerjaan selama berbulan-bulan, tidak ada yang tertarik untuk bergabung ke dalam tim Bukalapak dan menjadi karyawannya. Ketika sudah ada yang ingin bergabung ke Bukalapak dan sudah diterima, kawan tersebut kabur sejak hari kedua bekerja. Hal tersebut karena dikatakan bahwa kantornya unik. Permasalahan ini tentu sangat berat dan mengharuskan Zaki bersama pendiri lainnya untuk terus bekerja dalam mengembangkan Bukalapak dengan mandiri dan mengerjakan segala sesuatu. Bahkan Zaki pernah menyebutkan bahwa dirinya sebagai CEO, namun bukan Chief Executive Officer, melainkan Chief Everything Officer, karena ia harus mengerjakan semuanya sendirian ataupun mandiri. Selanjutnya, terpikirkan untuk menutup Bukalapak sempat muncul di benak Zaki. Tahun-tahun awal perjalanan Bukalapak terasa cukup berat. Zaki bahkan sempat terpikir untuk menutup Bukalapak karena dinilai tidak ada harapan saat itu. Tidak hanya terbuntur masalah keuangan yang seperti sudah saya sebutkan tadi, tidak ada juga talent yang ingin bekerja ke startup sekecil Bukalapak saat itu, seperti yang saya sudah jelaskan. Awalnya Zaki bersama kedua temannya sangat bersemangat dalam mengembangkan Bukalapak, namun lambat laun berkurang akibat dihadapi realitas-realitas yang ada. Apalagi saat itu kedua orang tua Zaki adalah guru yang memiliki pandangan konservatif terhadap suatu pekerjaan, sehingga mereka tidak memberikan dukungan penuh kepada Zaki dalam mengembangkan Bukalapak. Ia pernah mengatakan bahwa orang tuanya bertanya kepada Zaki, saat ini Zaki bekerja apa dan kenapa tidak seperti teman-temannya yang bekerja di perusahaan besar. Dan orang tuanya mengira bahwa Bukalapak ini tuh hanya berjualan di pinggir jalan, sehingga mereka tidak mendukung penuh Zaki. Hingga Zaki pada tahun 2011 sempat terpikir untuk menutup Bukalapak, karena yang pertama tidak ada dukungan, lalu tidak ada pemasukan yang terus-menerus, sehingga ia berpikir bahwa dia bersama teman-temannya membutuhkan masa depan yang pasti. Namun seluruh kegagalan dan cobaan yang dihadapi Zaki bersama teman-temannya tidak memutuskan semangat Zaki. Dia terus mencoba dan bekerja keras dalam mengembangkan Bukalapak hingga Bukalapak saat ini bisa menjadi salah satu perusahaan yang besar di Indonesia. Bukalapak sekarang sudah memiliki status unicorn yang berhasil digapainya pada tahun 2017 dengan valuasi mencapai USD 1 miliar atau sekitar 14 triliun rupiah. Selain itu, Bukalapak juga memiliki 6,5 juta online sellers, 8 juta mitra Bukalapak, dan juga 100 juta pengguna aktif Bukalapak. Tentu keempat hal tersebut merupakan prestasi yang sangat besar bagi Bukalapak yang hanya dimulai dari kos-kosan oleh Zaki dan juga teman-temannya. Berikut saya mengutip salah satu quotes dari Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak.
Ia mengatakan bahwa kendala terbesar dalam membangun usaha adalah diri sendiri yang terlalu malas dan tidak kreatif dalam menyelesaikan masalah. Tentu dari kisah Bukalapak ini kita dapat belajar banyak sekali dari Ahmad Zakir sama teman-temannya, untuk terus tidak menyerah dan juga terus kreatif dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam membangun sebuah usaha. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai Bukalapak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga untuk seluruh referensi yang saya gunakan di video ini akan saya lampirkan juga di deskripsi video. Terima kasih semuanya.